Halo guys, jumpa lagi bersama kami Webdevindo. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang data fetching. Nah, untuk itu kita akan menggunakan data API dari JSON placeholder. Oke, coba kita buka dulu ya guys, JSON placeholder. Nah, ini dia alamat webnya jsonplaceholder.typicode.com. Nah, sekarang kita akan menggunakan data dari JSON placeholder ini berupa post lah ya. Oke, post. Nah, untuk post itu linknya ada di sini nanti yang akan kita ambil datanya. Kita bikin di samping dulu. Ini kita back. Ini untuk data collectionnya. Untuk data singlenya kita akan mengambil dari sini. Itu garis miring post, garis miring 1. Satu ini adalah ID nantinya guys. Nah, ini dia. Langsung saja kita buka VS Code kita. Nah, sepertinya kita akan menambahkan sebuah menu di sini. Misalnya kita tambahkan dengan nama blog. Untuk itu kita masuk dulu ke layout.js. Nah, di sini setelah about kita akan tambahkan blog. Nah, sekarang blog ini kan belum ada. Untuk itu, kita buat dulu sebuah folder di dalam app dengan nama blog. Kemudian di dalam blog ini kita akan masukkan atau kita akan buat sebuah file dengan nama page.js. Kemudian kita buat sebuah komponen blog ya, namanya blog. Yang ini kita hapus karena kita nggak butuh. Oke, coba kita buka dulu, kita refresh. Nah, blognya sudah muncul. Ketika kita klik blog, dia akan masuk ke halaman blog. Ini dia guys. Oke, sebelum kita melakukan data fetching, mungkin kita akan buat dulu stylingnya. Ya. Nah, misalnya ini kita ganti dengan, atau ini kita hapus saja dulu semua. Lalu kita akan bungkus dengan fragment. Nah, di sini kita menggunakan Tailwind ya. Jadi kita bisa pakai container, kemudian MX-nya auto supaya dia di tengah. Lalu di sini kita akan buat sebuah title dengan nama blog. Oke, kelasnya sini teksnya LG, font bold ya. Kemudian text center. Terus di sini kita kasih PY-nya 5. Coba kita lihat dulu hasilnya ya. Nah, ternyata seperti ini. Bloknya warnanya putih, harusnya black ya. Text black. Text black. Nah, ini dia. Kemudian di dalam ini kita akan membuat berupa grid ya. Card berupa grid. Nah, di sini kita akan bikin grid ya, kelas grid. Lalu grid kolomnya grid calls mungkin 4. Lalu gapnya 4 ya. Sini itemnya, paddingnya 4, rounded SM. Oke, kemudian di dalam card ini kita akan munculkan H5. Misalnya titlenya Lorem 3. Ini untuk contoh aja guys. Kita buat nanti akan berupa looping ya. Nah, lebih kurang seperti ini, tapi kita kasih background lah. Ini dihapus dulu semua. Oke. BG slate 500. Nah, seperti ini nanti guys. Seandainya kita looping, dia jadi banyak itu kan. Nah, kira-kira seperti apa tampilannya?
Nah, seperti ini guys, cuma ini terlalu dekat ya. Kita kasih jarak bawahnya itu margin bottomnya 5. Mungkin teksnya dibesarkan lagi jadi teks 2 LG. Blok web dev window. Nah, seperti ini guys. Cuma datanya nanti kita akan ambil dari JSON placeholder. Oke, sekarang kita akan coba fetching ya. Untuk melakukan fetching data, kita bisa menggunakan dalam satu komponen atau melalui komponen yang terpisah. Nah, pertama ini kita akan mencobakan menggunakan dalam satu komponen dulu. Nah, caranya pertama, di atas kita buat sebuah async function. Async function, misalnya kita kasih nama getPost. Ya, getPost async. Terus di sini kita akan fetching datanya dengan menggunakan await fetch. Await fetch, lalu kita masukkan URL dari placeholder ini yang collectionnya guys. Kita masukkan di sini. Kemudian ambil postnya. Wait res.json. Kemudian kita return post. Nah, sekarang get post ini kita akan ambil di dalam function block. Ya, kita simpan dalam cons data misalnya, atau block lah, cons block. Kemudian await get post. Nah, cuma ini kalau kita pakai await di sini harus async ya guys, async function. Nah, sekarang kita sudah punya blok. Coba kita log dulu bloknya, console log blok. Nah, ini dia. Nah, karena ini server komponen, ketika kita menggunakan console log, dia akan muncul di sini guys, di dalam terminal kita. Kalau kita lihat di inspect element, di konsolnya tidak akan muncul apa-apa karena ini server komponen. Oke guys, nah sekarang kita sudah dapat datanya ya, ada user ID, ID dan title dan body. Selanjutnya kita akan melakukan map untuk data yang sudah kita dapatkan ini. Ini kita kecilkan dulu. Karena kita akan melakukan looping menggunakan map, jadi kita cukup ambil satu komponen saja di sini, satu elemen. Ya, kita kasih nama tadi blok ya, block.map. Jadi blok ini dapatnya dari sini, ya, cons block. Lalu bloknya kita pakai di sini, block map. Di sini kita kasih post dan index, ya. Kemudian kita return elemen ini. Kita masukkan ke sini dan disimpan. Nah, karena kita mereturn sesuatu di sini, maka di sini harus menggunakan key ya. Key. Jadi kita bisa pakai di sini i untuk mengambil indeksnya atau post.id karena setiap post tadi kan ada ID-nya. Dan key ini harus unik. Nah, sekarang kita di sini kan ada ID. Jadi setiap ID ini kan beda-beda nih kan, unik dia. Jadi bisa dipakai untuk key. Nah, selanjutnya untuk title. Jadi di sini daripada kita bikin lorem ipsum, kita akan ambil data dari blok, bukan blok ya, post.title. Dari mana dapat postnya? Post ini diambil dari sini, hasil dari map, ya. Jadi hasil dari map ini disimpan dalam single post. Hasil singlenya disimpan dalam post, lalu kita bisa ambil objeknya di sini, post.id, post.title. Oke, coba kita simpan dan kita refresh. Wow, cukup banyak ya guys. Cuma di sini kita perlu memasukkan juga detail lah untuk atau learn more ya. Kita akan menggunakan link namanya learn
more. Jadi untuk mengarah ke halaman singlenya. Nah, di sini akan kita masukkan href. Hrefnya nanti kita akan arahkan dia ke blok. Sebentar, di sini kita arahkan dia ke blok. Kemudian setelah blok akan dimasukkan ID. Nah, untuk memasukkan ID kita pakai tanda dolar dan kurung kurawal ya guys, karena ini dinamis. Kita ambil di sini post.id. Oke. Sekarang coba kita refresh lagi. Oh, link belum diimport ya. Kita import dulu linknya. Import link from next link. Ya. Oke, mudah-mudahan tidak ada masalah. Ini console log-nya kita tutup aja. Nah, ini dia guys. Sekarang kita sudah ada learn more ya. Kalau bisa learn more-nya kita kasih warna lain lah. Oke, di sini kasih class. Mungkin text blue. Text blue, kemudian teksnya SM. Nah, teksnya sudah SM, cuma warnanya belum ya, karena blue-nya harus dikasih angka nih. Blue 300, blue 700, supaya blue dongker ya. Nah, ini dia. Kurang jelas ya. Oke, 300. Oke, sekarang coba kita perhatikan ketika saya klik di sini learn more. Nah, di sini akan muncul angka 1. Tapi page-nya kan belum ada, jadi 404. Kita tes yang lain di sini. Muncul di sini blok 2. Jadi angka ID-nya ini adalah dinamis ya, guys. Nah, begitu caranya. Sekarang kita akan mencoba membuat halaman singlenya. Nah, untuk itu di dalam blok ini, karena URL ini singlenya mengarah ke blok ya, blok dulu baru ID. Jadi di dalam blok ini kita buat lagi sebuah folder, diawali dengan buka array ini ya. Ini gunanya untuk dinamis. Jadi apa isinya? Yaitu ID. Kita akan isi di sini ID dinamis. Nah, setelah itu di dalam ID ini kita buat sebuah file dengan nama page.js. Ingat ya guys, ID ini ditutup dengan kurung siku nih, kurung siku ya. Lalu di sini rf kita buat sebuah komponen seperti biasa. Mungkin kita kasih nama single post ya. Di dalam single post ini dia akan menerima params ID. Oke, atau kita coba params dulu lah. Kira-kira params ini menghasilkan apa gitu kan? Oke, coba kita log lagi di sini, log params. Oke. Kita masuk ke sini. Nah, di sini ada single post, di sini ada 1. Kalau kita cek di sini ada params ID 1. Kelihatan ya guys, console log kita ID 1. Misalnya kita pilih di sini angkanya kita ganti 5 misalnya. Coba kita lihat di console log. Nah, di sini ID 5. Kalau kita mau ngambil angka 5-nya, berarti kita harus ngetikkan params.id. Ya kan? Oke, coba kita refresh lagi. Lihat di console log. Nah, akan dapat angka 5. Oke, kalau kita mau mendapatkan ID-nya langsung tanpa param.id kayak gini, kita bisa langsung di sini memasukkan params.2 ID. Jadi ini akan langsung mendapatkan nilai ID-nya. Oke, ini kita hapus dulu. Nah, selanjutnya di sini, ini nggak perlu ya, import ini kita hapus.
Untuk mendapatkan single post dari data kita, kita masukkan lagi sebuah function dengan async ya. Async function single data ya, single data. Kemudian di sini dia menerima parameter ID. Oke, kemudian kita simpan lagi dia ke dalam data race misalnya. Kita kasih nama race, ini bebas, terserah mau kasih nama apa saja. Await fetch. Nah, di sini kita akan masukkan URL dari JSON placeholder yang single postnya, yaitu ini. Ya. Tetapi di sini kita angka satunya akan diganti dengan ID yang kita terima di atas. Nah, untuk itu di sini tanda kutipnya kita ganti dengan backtick. Ya. Backtick itu yang di bawah escape. Kemudian satunya kita ganti, kita hapus dengan tanda dolar kurung kurawal. Lalu kita masukkan ID. Ya. Kemudian post sama dengan res. Await dulu ya, karena dia assign await res.json. Ya. Lalu return post. Nah, selanjutnya di sini di dalam komponen atau dalam function single post kita masukkan dia, kita ganti, kita tambahkan async. Lalu kita simpan datanya di sini const data await single post. Single data. Kemudian di dalamnya ada ID ya. Kita masukkan, kita kirim ID. ID ini kita dapat dari params.id. Karena di sini kita mengirim single data ID-nya, lalu di atas single datanya ditangkap di sini. Kemudian dipakai di sini. Oke. Nah, selanjutnya mungkin kita akan kopikan ya komponen ini, elemen dari card kita. Kita kopikan ke dalam sini. Oke. Nah, seperti ini. Dan kita tidak perlu melakukan map karena dia single data returnnya. Jadi key-nya juga tidak perlu karena ini hanya satu data. Lalu di sini data ya, bukan post karena simpannya di sini data. Lalu data ini kita masukkan lagi di sini. Link learn more-nya nggak perlu ya, learn more nggak perlu karena dia sudah berada di sana di halaman yang dituju. Selanjutnya artikel. Di sini kita akan tampilkan body-nya. Jadi kita tinggal masukkan data.body. Dari mana datang body-nya? Kita cek di sini. Wah, di sini namanya body untuk kontennya. Oke guys, kita simpan lalu kita cek hasilnya di sini. Post is not defined. Yang mana ini? Kita refresh dulu. Nah, ini dia. Sekarang kita sudah punya single post dengan body, cuma sepertinya masih sama nih antara title dengan body ya. Kita bedakan kelasnya di sini font bold, teksnya LG, terus kita simpan juga dia dalam kontainer supaya dia di tengah. Kontainer PY5 MX Auto supaya horizontalnya auto, jadi dia di tengah ya. Ini kita masukkan ke dalam kontainer. Nah, seperti itu. Coba kita lihat ya. Nah, ini dia hasilnya. Mungkin kita perlu menambahkan untuk back. Nggak perlu ya, karena kita sudah punya akses untuk ke blog di sini. Misalnya di sini quit SSC. Ketika diklik learn more. Nah, di sini quit SSC, ini body-nya. Ya. Nah, ya. Gitu guys, cara fetching data di Next.js. Sangat mudah kan? Oke, selanjutnya mungkin kita akan coba praktekkan bagaimana sekiranya kita menggunakan fetching data ini dari komponen yang berbeda, bukan dalam satu halaman maksudnya. Nah, seperti ini misalnya untuk halaman collection-nya. Sini ya, kita akan ambil datanya di komponen, kemudian komponennya kita pakai di halaman blog ini.
Oke, coba kita buat di sini sebuah file. Misalnya namanya getPost. GetPost pakai S karena ini collection, ya. Lalu yang di sini kita pindahkan saja. Ini getPost kita pindahkan masuk di sini, ya. GetPost. Nah, di sini kita tidak perlu. Nah, kita tinggal mengimport di sini. Import getPost. Bukan getPost namanya ya. Import apa tadi? getPost. Import getPost. Ya, export. Ya, sebentar, ini kita biarkan dulu. Kita buat sebuah komponen, ya, getPost. Ini tidak perlu. Cuma di sini async ya, async function getPost. Lalu ini kita masukkan ke dalam. Ini kita hapus. Oke. Nah, seperti ini. GetPost ini linknya sudah. Oke. Nah, kemudian ini kita import getPost. Nah, langsung dapat ya. Import getPost dari komponen getPost. Kemudian blok await getPost. GetPostnya G-nya besar. Nah, seperti ini. Oke, coba kita lihat di collection-nya di blok kita. About block. Nah, hasilnya sama ya guys. Cuma sekarang lebih rapi karena dia di fetching-nya dari komponen yang berbeda. Kemudian bagaimana kalau single post-nya? Oke, kita masuk lagi ke sini, page ID. Ini kita cut. Ya, ini dihapus. Lalu di komponen ini kita ambil, kita buat sebuah nama file dengan nama single post .js. Lalu buat sebuah komponen, importnya kita hapus yang di atas. Kemudian kita ini returnnya kita hapus ya, kita masukkan yang tadi. Page ID. Oke, kita Ctrl Z di sini. Ini kita cut, masuk ke getPost single post ya, masuk ke single post. Nah, seperti ini. Karena dia await, jadi kita tambahkan async di sini. Async function ID. Karena dia menerima data ID, jadi di sini kita tambahkan parameter ID. Ya. Tambahkan parameter ID sudah. Selanjutnya di single post ini kita tinggal panggil komponen single post. Ya, langsung dapat. Kemudian single postnya kita pakai di sini, const data await single post. Oke, coba kita tes. Ada yang error ini, apa nih? Mungkin coba kita refresh dulu. Oke, block ID page, the name single post is defined multiple times. Berarti ini berulang kali single postnya kita pakai katanya. Oke, ini kita ganti jadi single data atau detail lah. Detail.js. Ya, karena ini komponen biasanya huruf besar di awal. Oke, detail.js. Nah, kita ganti sini. Detail aja. Right? Nah, sekarang kita importnya kita ganti ya, detail. Lalu detailnya kita pakai di sini. Detailnya menerima parameter ID dari komponen utamanya. Kemudian dikirim ke detail komponen detail.js di sini dan diambil di sini. Oke. Coba kita refresh. Misalnya kita mau lihat halaman detail atau single post dari Eveniet, tinggal klik learn more. Nah, ini dia Eveniet dan ini bodinya. Oke. $Ribus. $Ribus dan ini single postnya. Cukup mudah kan guys? Oke, saya rasa cukup itu dulu untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya.